Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofar. Eh, di sini saya akan belajar mengenai Bootstrap, ya. Yang pertama, Bootstrap adalah toolkit front end yang canggih dan kaya fitur. Bangun apapun dari prototipe hingga produksi dalam hitungan menit. Kemudian di pertama kita memulai dengan menyertakan CSS dan JavaScript Bootstrap yang siap produksi melalui CDN tanpa perlu langkah build apapun. Nah, di sini langkah pertama yaitu buat indeks HTML-nya dulu. Kemudian sertakan meta name viewport juga tag tersebut agar berfungsi responsif dengan baik di perangkat seluler. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini bentuknya seperti template HTML umum atau template HTML standar, tapi di sini ada yang namanya meta chart set, kemudian meta name, viewport, content. Nah, bedanya ada di sini. Inilah tadi yang dinamakan Bootstrap tadi. Kemudian di yang kedua, langkah kedua, sertakan CSS dan JS Bootstrap. Letakkan link tag head, kemudian di dalam head langsung aja kita lihat contohnya gimana. Nah, di sini masih sama seperti tadi, tapi di link referensinya ini kita mengambil dari link file CSS dari link apa nih, Bootstrapnya. Jadi kita ngambil dari link website Bootstrapnya sendiri. Kemudian kita tuliskan hello world dengan script dari link yang sama dari yang di atas. Tapi di sini dia bundle ya, dia paketan gitu. Terus untuk Pupper dan JavaScript itu terpisah. Nah, jika nggak mau menggunakan dropdown atau popover atau tooltip, nah hemat beberapa kilobyte, itu nggak usah pakai Popper yang ini. Kita nggak usah pakai Popper kalau kita mau menghemat penyimpanan. Terus tampilannya halu dunia, buka halaman browser Bootstrap sekarang dan membangunnya. Kita coba sekarang ya. Atau kita boleh kita cari penjelasan pastinya dulu tentang Pupper ini. Kita cari maksudnya. Kita sertakan ke asisten kita. Nah, jelaskan maksud ini dengan singkat dan jelas gitu. Nah, bisa kita lihat yang saya perintahkan tadi. Nah, ini yang puper-puper itu. Intinya JavaScript CDN untuk memuat JavaScript tambahan. Terus kemudian baris pertama membuat pupper.js, dipakai untuk fitur seperti tooltip, ya yang tadi seperti yang popper tadi. Kemudian baris keduanya memuat Bootstrap JS agar komponennya interaktif. Kemudian pesan di atas maksudnya itu, nah ini tadi, yang ini tadi maksudnya itu kata dia, kalau kamu tidak pakai fitur seperti dropdown, tooltip, atau popover, kamu tidak perlu menyertakan popper.js. Jadi ukuran file lebih ringan, hemat kuota, loading lebih cepat. Gitu. Jadi kalau pakai popper itu, kalau butuh fitur interaktif tertentu, kalau tidak pakai popper, tidak pakai popper kalau hanya pakai styling Bootstrap saja. Jadi kita kalau cuma styling kita nggak usah pakai popper. Tapi kalau kita butuh fitur-fitur yang lebih oke, kita pakai Pupper aja. Nah, kita belum tahu nih Pupper itu gimana. Kita cari dulu. Pupper itu apa sih? Gitu. Nah, jadi Pupper itu adalah library JavaScript yang tugasnya mengatur posisi elemen kecil kayak pop-up gitu supaya muncul di tempat yang tepat. Contohnya tooltip, teks kecil saat hover, drop-down menu, pop over, kotak kecil info gitu. Jadi karena posisi elemen kayak gitu harus nempel ke tombol atau elemen lain dan tetap benar walaupun layar di scroll,
ukuran layar berubah, posisi elemen di pinggir layar. Nah, contoh simpelnya, kalau kamu klik tombol terus muncul menu di bawahnya, popper itu bisa ngatur biar tidak keluar dari layar, tetap sejajar dengan tombol. Nah, analoginya popper itu kayak pengatur posisi pop-up biar nggak asal muncul, tapi rapi dan pas di tempat. Nah, kayak gini lah, kayak lagi scroll-scroll gini kan. Nah, popper itu tugasnya biar misalnya logo ini nggak kegeser, logo ini nggak kegeser, ini nggak kegeser gitu. Jadi kan kalau digeser tetap di tempatnya gitu fungsinya. Kemudian kita coba aplikasikan codingannya tadi ini ke dalam file proyek kita. Di sini saya sebelumnya sudah saya taruh ya di file codingan saya nih. Ini tuh saya ambil dari yang ini tadi nih. Yang kedua, dari step yang kedua langsung final. Jadi kalau penasaran gimana hasilnya, ini kita bentar lagi kita akan tampilkan hasilnya. Ini sama ya, ada link untuk CSS-nya, style sheet-nya, kemudian ini untuk integrity-nya, kemudian H satunya, heading satunya hello world, atau boleh kita ganti gopar ganteng. Oke, kita Ctrl S seperti biasa. Kemudian kita lihat di mana tadi? Di apa kita? Di file nih. Ini di file style. Tuh, gini hasilnya nih. Di sini bagian sini itu bootstrap demo, tuh local or shared file. Di sini nama websitenya itu bootstrap, kemudian heading satunya itu ada gopar ganteng. Oke, mungkin cuma sekian kita belajar. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf sebelumnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.